Ya, selamat pagi teman-teman. Wah, ini Ustadz Makmur. Udah sepeda, salam. Ya, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Hari ini hari Ahad, hari Minggu, tanggal 20 hari bulan Juli 2025 atau 27 hari bulan Muharram 1447 Hijriah ya. Semoga saya tidak salah. 26 atau 27. Seperti biasa setiap hari Ahad atau hari Minggu ada Sunday with James Cohen Smith Windsor atau Sunday bersama saya yang senantiasa menyajikan pembahasan dan topik-topik menarik dan juga mendatangkan pengetahuan, wawasan dan kecerdasan dan kecergasan untuk kita semua setiap hari minggunya. Nah, teman-teman semuanya, Sunday bersama saya kali ini tadi habis mendengar kajian dari hadis Arba'in bersama Al-Ustaz Fadilat Ustaz Haji Sofiullah Musawah Hafizahullah di Masjid Jami Al-Karim Bui Bintar Permai tentang takdir hadis ke-19 ya, dimana apa yang tadi beliau sampaikan ada beberapa diantaranya itu saya juga mengalami secara pribadi ya. Memang hidup ini semua sudah diatur skenarionya sama Allah gitu loh. Saya sendiri ngalamin juga ya. Saya nggak pernah menyangka juga secara pribadi nih ya, saya yang dulu waktu masih kecil sering kesini, betul tadi yang Ustaz Sofiullah bilang, masjidnya dulu belum itu, dulu masih di sana yang sekarang jadi jalan tol Serpong Ulu Jami ya, depannya sekolah penabur yang besar itu. Benar yang dibilang ya, dulu pernah waktu saya kecil Jumatan di jembatan yang menghubungkan wilayah Bintaro Permai dan masjid itu, karena masjidnya tuh di seberangnya, di seberang sungai dulu. Saya ngalamin kala itu kami sekeluarga masih tinggal di Pamulang, spesifiknya Pamulang Permai 2, sampingnya kantor camat yang sekarang udah dijadiin alun-alun Pamulang ya. Dan saya gak nyangka juga saya tinggal di sini di Bui Bintar Permai ini bersama dengan mama saya itu sudah 22 tahun. Dari 2003 dari 2003 kami berdua pindah ke sini ya. Setelah papa saya meninggal 2001 kami hijrah sebentar ke Palembang. Saya habiskan kelas 2 SD saya di SD Muhammadiyah 5 Palembang, dekatnya kantor Polda Sumsel. Bukan dekat banget malah sama kantor Polda Sumsel yang sekarang ada flyover di depannya. Dulu belum ada. Dulu belum ada flyover itu. Dan dulu juga Palembang belum semacet bertahun-tahun setelah saya tinggalkan kota Palembang itu. 2003 dari saya kelas 3 SD saya udah di sini. Ya. Dari 2003 udah di sini. Gitu. 22 tahun saya tinggal di sini. Nggak nyangka saya 22 tahun udah ada di tempat seperti ini. Padahal dulu cuman berkunjung ke rumah
om saya di Puspita sana berkunjung, ya kan? Tapi tahu-taunya kemudian dia tinggal di sini. Dan gak nyangka juga, tadinya kami berdua tuh tinggal di rumah om tadinya. Tinggal di rumah om saya. Om saya yang adiknya mama yang paling dekat juga tinggal di situ. Tapi nggak nyangka kemudian kelas 4 SD kita misah rumah sama om, tinggal di rumah yang kami tempati sekarang. Itu rumah yang kita tempati sekarang ini tuh udah kita tempati itu dari 2004. Dari saya kelas 4 SD. Gitu. Ya. Siapa yang nyangka gitu loh. Ya, setahun tinggal sama om saya. Setelahnya pas mama saya naik haji pertama kali itu tahun 2004. Siapa sangka mama saya adalah orang pertama di keluarga, anak pertama malah di keluarganya mama saya yang naik haji. Anak pertama dari kakek nenek saya, yai nenek saya, mama saya itu, yang pertama kali pakai jilbab fix permanen, ya, di luar rumah terutama. Setelah papa saya meninggal, kala itu wanita muslimah Indonesia berjilbab belum ngetren kayak sekarang. Tahun 2001, awal dekade 2000-an. Dan mama saya jilbabannya itu sebelum 9/11. Sebelum peristiwa 9/11. Kan papa saya meninggal 17 Juni 2001. itu terjadi 3 bulan setelahnya. 3 bulan setelah papa saya meninggal. Who'd have thought, ya. Robohnya menara kembar World Trade Center di New York itu mengubah dunia untuk selamanya loh. Dan who'd have thought juga, karena 9/11 juga lah yang membuat kenapa orang-orang Indonesia susah mendapat visa ke EU, UK, US. Itu teman-teman. Who'd have thought seperti itu. Saat itu wanita jilbaban belum ngetren kayak sekarang. Mama saya adalah anak dari yai nenek saya pertama kali pakai jilbab di luar rumah. Pertama kali pakai jilbab di luar rumah. Dan merupakan anak dari yai nenek saya yang pertama yang naik haji. Naik haji di tahun 2004. Siapa yang ngebayangin coba? Waktu itu mama saya masih kerja. Tahun 2004 naik haji. Di rumah yang kita tempati sekarang. Naik haji pertama kali 2004, sorry. Who'd have thought? Kita nggak tahu teman-teman. Sinarionya Allah itu seperti apa. Makanya itu saya alami sendiri juga. Ya, begitu saya pindah ke sini 2003 ya kan, ada pembangunan yang sekarang jadi jalan tol Serpong Ulu Jami dan rel ini nih, tahu nggak teman-teman?
Rel ini dulu cuma satu jalur, tapi pas saya pindah ke sini, ini pada waktu itu lagi pembangunan double track. Jadilah sekarang relnya 2. Gitu. Tadinya cuma satu, single track. Sekarang jadi double track. Hebat gak? Gak kebayang loh. Gak kebayang saya. Nah itu, makanya kita gak tahu skenario-nya Allah itu seperti apa, kita gak ada yang tahu. Benar yang dibilang. Skenario-nya Allah itu gak pernah salah. Gak pernah salah. Ini ntar pagi ada santunan anak yatim. Saya nanti insya Allah kalau ada lowong waktu datanglah ya. Walaupun cuma datang sebagai jamaah aja gitu. Datang sebagai jamaah aja, pemakmur aja gitu. Karena benernya ini udah akhir Muharram, bukan hari Asyura lagi. Udah akhir Muharram. Udah mau bulan berikutnya. Udah mau bulan Safar ini mah. Udah mau bulan Safar. Itu. Nah itu teman-teman. Jadi itu gak nyangka juga sih saya bakal jadi tinggal di sini tuh dalam kurun sekarang tuh 22 tahun teman-teman. Jadi ya udah, saya bilang ya benar yang dibilang sama influencer Sherin Falomi di Instagramnya. Do your best and let God do next. Lakukan apa yang terbaik dan biarkan Allah melakukan apa langkah selanjutnya gitu. Itu benar yang dibilang sama Mbak Sherin itu. Kalau tanya Mbak Sherin orang mana? Orang Jatim. Gitu. Orang Jawa Timur. Gitu. Iklan dulu ya teman-teman. Ya, welcome back teman-teman. Nah, tadi sampai oh iya. Itu obrolan, itu intermezzo aja sih. Kalau ditanya Mbak Sherin orang mana, Mbak Sherin Falomi itu orang mana? Orang Jatim dia. Tapi saya nggak tahu ya Jatimnya di mana. Entah Blitar apa. Kayaknya orang Blitar dia. Orang Blitar, cuman ibunya kayaknya orang Sidoarjo. Ibunya orang Sidoarjo karena ibunya meninggal 2007, dimakaminnya di suatu desa di Sidoarjo gitu. Kayaknya ibunya orang Sidoarjo. Kayak DE wong Jatim Tulen gitu. Kayak sih ya Blitar Sidoarjo gitu. Tapi kalau dari ibu kayaknya orang bisa aja dibilang DE orang Sidoarjo bisa. Sidoarjo tuh dekat Surabaya. Deket banget. Sidoarjo tuh kota, ibaratnya tuh dia tuh kota satelitnya Surabaya gitu. Karena kan kawasan Surabaya itu kan ada kayak Jabodetabeknya juga. Kawasan urban. Namanya Gerbang Kertosusilo. Ya, Gerbang Kertosusila. Ya kan? Gernya Gresik, Bangnya Jombang, Kerto Mojokerto, kampungnya Mas Ahmad Wildani, YouTuber bus yang saya juga tonton. Beliau juga baru merintis usaha travel, AW Garage namanya. Orang Mojokerto dia. Orang Mojokerto. Gitu. Sunya Surabaya, Sinya Sidoarjo, Lanya Lamongan. Gitu. Gerbang Kerto Susila. Gresik, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan.
Gitu. Jombang tuh tempat berdirinya NU ya. Tempat berdirinya NU tanggal 31 Januari 1926. Gitu. Atau 7 Rajab kalau saya nggak salah ya, 7 Rajab 1344 Hijriah gitu. Jadi NU baru berapa tahun yang lalu ya itu merayakan milad 1 abad dalam hitungan Hijriah. Tapi kalau dalam hitungan Masehi itu tahun depan, tanggal 31 Januari 2026. Itu 2023 tuh. Ya, NU 1 abad dalam hitungan Hijriah. Tapi kalau dalam hitungan Miladiyah tahun depan. Jadi 7 Rajab 1344 Hijriah bersamaan 31 Januari 1926. Didirikannya di Masjid Agung Jombang yang besar banget sekarang. Nah, Jombang itu juga adalah tempat di mana salah satu pondok pesantren yang kalau nggak ada halangan insya Allah saya pengen banget niat mondok di sana, yaitu adalah pesantren Tebu Ireng ya. Tebu Ireng tuh pesantren yang didirikan oleh pendiri NU langsung, Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah. Bahkan makamnya juga di sana. Makam keluarganya Hadratus Syekh Bahashim pun juga ada di sana. Putranya yang jadi Menteri Agama ya kan, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, makamnya di sana. Cucunya yang pernah jadi presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid rahimahullah, itu juga di situ di makaminnya. Gak jauh dari makam Gus Dur, adiknya Gus Solah atau Kiai Haji Salahuddin Wahid. Tuh. Bahkan guru saya salah satunya adalah adiknya Gus Dur. Dokter Kiai Haji Umar Wahid Hashim hafizahullah. Itu saya kalau nggak ada halangan pengen mondok di sana di Tebu Ireng ya. Kalau dibolehin mondok di sana di Tebu Ireng di Jombang ya. Jatim itu banyak banget pesantren-pesantren yang ya, famous lah. Gontor salah satunya. Gontor kan tapi itu di Ponorogo ya kan. Terus Lirboyo tuh di Kediri. Itu masyhur loh. Lirboyo. Gitu. Tebu Ireng di Jombang tuh. Terus ini pesantren di Surabaya ada tuh pesantrennya Kiai Haji Romo Yai Miftahul Akhyar di Surabaya tuh. Namanya saya lupa apa namanya itu. Pesantrennya Romo Yai Miftahul Akhyar, Rais Am Syur'iyah PBNU. Rata-rata kalau pengurus NU tuh pada punya pesantren. Romo Yai Miftahul Akhyar punya pesantren. Gus Yahya ketum PBNU punya pesantren di Rembang sana, Jawa Tengah kampungnya. Beliau kan orang Rembang. Ya, Gus Mus punya pesantren di Rembang. Mbah Mun almarhum punya pesantren di Rembang. Gus Mus saya lupa nama pesantrennya apa. Kalau Mbah Mun Al Anwar di Sarang, Rembang. Imam Besar Istiqlal, Imam Besar Masjid Istiqlal. Terus salah satu Rais Syur'iyah PBNU, sekarang Menteri Agama, Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo 2024-2029, Andre Gurta Kiai Haji Nasaruddin Umar punya pesantren
Punya pesantren. Beliau kan kepilih jadi ketua umum pesantren ini, pesantren alma maternya di sana tuh, di Bone, Sulawesi Selatan. Saya lupa namanya. Awalnya ingat, cuma lupa. Pesantren apa lupa namanya. Kiai Khalil Nafis, Gus Baha punya pesantren. Gus Baha di Rembang, Kiai Khalil pesantrennya di Depok. Kiai Syukron Makmun punya pesantren. Sini dekat Jagakarsa. Sini dekat pesantrennya. Buya Yai Said Akhil Siraj punya pesantren. Dekat juga di sini, di Ciganjur. As-Sakofah namanya. Kalau Kiai Syukron Makmun saya lupa nama pesantrennya apa. Gus Miftah punya pesantren, Ora Aji namanya. Di sana di Jogja. Gus Muafik punya pesantren. Itu. Di Jogja juga, cuma beda ini kalau Gus Miftah di Sleman, Gus Muafik di Bantul. Saat ininya. Jadi kiai-kiai NU yang ada di jabatan-jabatan NU itu punya pesantren banyak. Habib Lutfi bin Yahya punya ini di Pekalongan sana. Pesantren punya ini. Gitu. Konon katanya mulai sepi atau gimana, wallahualam bisawab. Saya nggak mau komen. Katanya mulai sepi apa dan sebagainya, wallahualam bisawab. Saya nggak mau komen itu. Saya ya posisi saya gini teman-teman, saya clear kalau masalah nasab ya, saya clear ya bahwa kalau memang dia benar adalah zuriat Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan darah, gen atau DNA-nya, mau nggak mau kita harus hormati. Kalau kita mau, kata orang Jawa tuh, ngalap berkahnya. Tapi kan ada yang juga zuriat Rasulullah, sanadnya sanad ke Rasulullah, nasabnya nasab dengan Rasulullah. Seenggaknya bukan nasab keturunan, tapi nasab keilmuan. Dan itu banyak. Percaya sama saya, lebih banyak orang yang punya nasab keilmuan dengan Rasulullah Muhammad SAW dibandingkan dengan yang nasab keturunan. Jadi kalau buat saya, masalah nasab mah gak penting untuk diributkan. Ya, karena orang bisa mengaku nasabnya dari mana aja. Demi apa, orang itu pengen istilahnya ngelap berkah, pengen dimuliain orang. Orang bisa aja ngaku, oh saya turunannya Bung Karno, oh saya turunannya Prabu Siliwangi, saya nasabnya ke apa Sultan Agung Jogja tuh, yang masyhur itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Bisa aja orang seperti itu. Cuma saya memilih untuk tidak terlalu banyak berkomentar tentang itu. Nah buat saya, kalau memang orang itu keturunan Rasulullah, memang harus kita hormati, kita muliakan biar dapat ngalap berkah dari Nabi SAW. Tapi kalau dia memang ada nasabnya, tapi nasab ilmu. Nasab ilmu. Sanadnya sanad ilmu. Itu gak apa-apa. Buat saya gak apa-apa yang seperti itu. Jadi ya hidup ini tuh sebenarnya dibawa santai aja. Ngapain mesti dibawa ribut gitu. Gak penting. Itu kan hanya orang-orang yang gak ada kerjaan aja yang mancing-mancing ribut tentang nasab atau apa gitu segala macam itu. Gak penting buat saya kalau masalah itu. Tapi ya saya suka lihat-lihat itu ya untuk pengetahuan aja lah. Sekaligus juga untuk bisa membedakan mana zuriat Rasulullah yang asli dan mana zuriat Rasulullah yang ya mungkin belum asli atau tidak asli sama sekali gitu. Simple. Sesederhana itu kalau pandangan saya. Itu teman-teman. Ya. Ini udah berapa menit kita bicara? 24 menit. Oke, kita bikin setengah jam aja ya teman-teman.
Karena saya putuskan insya Allah kalau dibolehin ya, kalau dibolehin saya mau hadir di acara santunan anak yatim di Masjid Al Karim Bintaro Permai ya. Nanti pagi kalau nggak jam 8 jam 9 mulainya. Datang aja, datang sebagai penonton aja, sebagai pemakmur aja. Gitu. Itu kan juga saya ya, apa salahnya datang untuk meramaikan gitu loh. Apa salahnya saya datang untuk ngeramein gitu. Kan nggak tertutup kan? Gitu. Walaupun sebenarnya maaf kata nih, udah telat. Udah mau bulan Safar sebenarnya ini. Muharram udah mau habis. Udah mau masuk bulan Safar gitu. Ya kalau secara timing kalau mau mengejar momentum Asyura udah lewat banget. Tapi kan yang namanya kebaikan gak mengenal momen. Jadi kalau mau memang bisanya tanggal ini, ya wes jalan. Tapi kalau nggak iso, yo nggak apa-apa. Walaupun momen pasnya udah lewat, tapi spiritnya ada gitu. Sama kayak Ramadan. Kenapa kita dianjurkan untuk memelihara Ramadan dalam hidup kita? Bahkan nerusin apa yang udah kita lakukan di bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Padahal Ramadannya udah lewat. Karena yang diajarin tuh nerusin spirit Ramadannya. Nerusin semangat Ramadan. Nerusin semangat Ramadannya. Jadi semangat Ramadannya, kebaikan Ramadannya yang diterusin. Gitu. Semangat Ramadannya diterusin. Kebaikan Ramadannya yang diterusin. Bukan Ramadannya udahan, terus udahan juga ini. Gitu. Jadi mau nerusin Ramadannya dengan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Nabi Daud ya, atau puasa mutlak, emang bener pengen puasa aja gitu. Terus nerusin lagi baca Qur'annya, ikut dengar ceramah agamanya, sholat sunnahnya, terutama sholat malamnya, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, diterusin. Dari zakat fitri nyambung lagi jadi zakat mal, infak, sedekah dan seterusnya. Dan apa yang sudah baik di bulan Ramadan kita terusin, itu nggak apa-apa. Walaupun bulan Ramadannya udah lewat, tapi nggak apa-apa, terusin aja. Gitu. Terusin gitu. Biar ngelep berkahnya makin maksimal gitu. Sama kayak ini. Asyuranya udah lewat, tapi kan untuk berbuat kebaikan kan nggak harus nunggu Asyura juga. Nyantu dia anak yatim nggak harus nunggu Asyura juga kan. Asyura udah lewat nggak apa-apa. Kapanpun juga sebenarnya bisa. Gitu teman-teman ya. Jadi makanya kenapa saya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan, kalau nggak ada kendala, saya bakal menghadiri acara itu. Kalau dibolehin ya, kalau dibolehin. Cuma hadiri aja, cuma sebagai ya pemakmur, penggembira aja gitu. Bukan sebagai apa gitu, enggak. Saya nggak ada kapasitas memang. Cuman sebagai orang yang senang aja gitu, senang menyantuni anak-anak yatim. Karena saya tahu latar belakang saya kan juga anak yatim gitu. Ya makanya kenapa saya ini tampil pengen banget ikut juga menyantuni gitu. Saya kira ini aja ya, cukup setengah jam aja karena saya mau istirahat lagi biar nanti
pas kalau saya nanti benar datang ke sana, energi saya nggak terlalu habis. Selamat pagi teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye bye.